Halo sobat kreatifiker, alhamdulillah masih diberi umur panjang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kali ini saya akan mencoba, kebetulan ada kapasitor yang saya mau ukur. Di sini saya coba videokan untuk berbagi bagaimana cara mengecek atau mengukur kapasitor yang sudah rusak, lemah, layak pakai ataupun masih bagus ya. Untuk mengukur suatu komponen itu kita membutuhkan alat, yaitu seperti begini, avometer, baik yang analog ataupun yang digital. Untuk avometer sendiri mempunyai kelebihan masing-masing ya, baik yang analog ataupun digital, terlepas juga dari kualitas itu juga suatu penentu ya. Di sini saya mencoba menggunakan yang analog dulu sebelum saya menggunakan yang digital. Saya menggunakan yang analog terlebih dahulu. Di sini kebetulan yang saya ukur ini apa ini, kapasitor itu mana? Ini adalah untuk ngecas aki ya, sebagai desulfator. Dan ini tidak terhubung ya, ini tidak terhubung, tapi saya tidak lepas kabelnya. Sebelum kita ukur, yaitu ya, terutama terpenting kita kasih bersih dulu mungkin area yang kita mau konekkan, supaya nanti hasilnya benar-benar maksimal untuk pengukurannya. Walaupun kita cuma memakai avometer biasa. Ini kemarin sudah saya coba tes ya, seperti kalau mau mungkin yang lihat video, nah mohon maaf Mbak ya, karena di sini lokasinya dekat jalan raya ini. Oke, kita langsung aja, tidak usah terlalu panjang lebar, kita langsung cek saja. Ini kapasitor ukuran 30 ohm Mbak ya, 30 mikro. Kita tes bagus apa tidak. Untuk kapasitor yang bagus itu belum bisa diukur dengan avometer analog, yang mana nanti jarumnya akan menuju ke sini, naik, dan akan kembali lagi ke kosong. Itu bisa dikatakan bagus, atau mungkin kata lainnya layak pakai Mbak ya. Tapi jika tidak ada pergerakan, itu kapasitor menandakan rusak. Dan jika dia naik dan berhenti di suatu titik, itu kapasitor mengalami short ya, jadi tidak layak pakai. Dan yang bagus bagaimana? Yang bagus naik terus turun ke kosong. Kita ukur yang ini seperti itu Mbak, langsung turun. Masing-masing orang untuk mengukur beda-beda caranya Mbak ya, walaupun tujuannya sama. Kita lihat ini, oh ini belum saya kalibrasi. Sebelum mengukur kita harus kalibrasi dulu. Kita arahkan ke 1K, berhubung kapasitornya lumayan besar, kita kalibrasi dulu. Oke sip, kita kalibrasi dan kita pakai untuk mengukur. Kita balik. Nah, dia jarum menunjukkan sebentar naik terus turun ke kosong. Begitu juga setiap mengukur, setelah mengukur dalam posisi begini, kita tes dia tidak akan naik. Jadi kita solusinya kita balik untuk mengetahuinya. Seperti begini Pak, seperti begini. Berarti kapasitor ini menunjukkan bagus atau bisa dibilang layak pakai. Sekarang kita coba tes ukur yang ini.
Di sini juga menunjukkan masih layak pakai. Ya, kira-kira begitu Mbak ya untuk cara mengukurnya versi avometer analog. Tapi di sini sepintas dua kapasitor ini sehat Mbak ya, bagus ya Mbak ya. Berhubung ini mungkin apa ya, setiap avometer mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing bagi yang analog dan digital. Sedangkan yang analog pun juga mempunyai kualitas, juga mungkin harga atau bagaimana Mbak ya. Jadi kita untuk selanjutnya akan saya coba tes mengukur dengan analog versi digital. Sekarang saya coba setel dulu. Coba kita ukur sekarang Mbak. Di sini menunjukkan 60 mikro Mbak ya. Dan di sini menunjukkan 30 mikro. Kita ukur. Yang 60 dulu kita ukur. Tunggu Mbak ya, tunggu beberapa saat. 60 mikro. Di situ itu terlihat di situ angka menunjukkan 60,7. Kita balik. Tunggu beberapa saat. Masih kita tunggu. Di situ menunjukkan 67 dan tidak ada lagi perubahan. Berarti kesimpulannya kapasitor ini masih bagus dan layak pakai. Bukan layak pakai Mbak ya, masih bagus. Dalam artian ada beberapa kapasitor yang bisa dibilang masuk apa ya? Contoh kulkas, mungkin kulkas contoh digunakan di kompresor AC mungkin contoh. Ini kan ini kompresor AC ini untuk kompresor AC 1 PK. Untuk kompresor AC 1 PK sendiri itu bisa dipasang kapasitor di kisaran 25 sampai 30 mikro. Dan ini sekarang kita tes Mbak ya, seperti yang kita lihat tadi bersama. Di sini menunjukkan tadi 60 ya, berarti sesuai yang tertulis di kapasitor. Sekarang coba kita ukur yang 30 mikro. Tapi tadi kita ukur pakai avometer analog, aman-aman saja Mbak ya, tidak tertahan, tidak anu. Kita coba ukur sekarang. Di sini angka menunjukkan 26,15. Sekarang kita balik untuk memastikan. Tunggu beberapa saat sampai jarum selesai. Sampai angka selesai. Ini angka di avometer digital menunjukkan 26,15. Sama berarti Mbak ya. Berarti kesimpulannya kapasitor ini bagaimana ya, masih layak pakai, tapi ada tapinya, masih layak pakai, tapi setelah kita ukur mengalami pelemahan, begitu Mbak. Jadi buat teman-teman yang mungkin apa ya, suatu alatnya atau apanya mungkin apa ya, mungkin mengalami masalah atau bagaimana, bisa mengukur kalau menggunakan kapasitor, bisa menggunakan kapasitor. Intinya untuk kapasitor macam baik yang ini atau yang ini kalau dicek pakai analog digital, avometer analog, sepintas sama, tapi sepintas sama Mbak ya, karena dia kita ukur.
Kok mati, Mbah? Wah, mungkin baterainya suwak ini, Mbah. Ini mungkin baterainya suwak. Ini mungkin baterainya suwak, Mbak ya. Memang sudah lama sekali ya tidak dianu. Kesimpulannya begini, Mbak. Baik avometer digital atau analog mempunyai kelebihan masing-masing. Terlepas dari analog, baik avometer analog yang analog ataupun yang digital, itu juga mungkin kualitas ya. Ini untuk kualitas ini yang biasa. Untuk kualitas avometer ini yang biasa. Kalau yang ini sedikit bagus karena ada yang lebih mahal lagi, Mbak ya. Intinya untuk pengukuran suatu komponen baik avometer analog ataupun yang digital itu mempunyai kelebihan masing-masing ya. Terlepas dari itu juga kita tidak bisa pungkiri dari kualitas si avometer itu sendiri. Kayaknya itu saja, Mbak. Jadi kesimpulannya seperti yang kita lihat tadi, ini terlihat sepintas bagus, tapi kalau bagaimana kalau diaplikasikan macam ini untuk dipasang di kompresor AC yang 1 PK pun masih bisa, karena dia kita cek tadi kita ukur tadi masih ada batas toleransi, yaitu di atas 25. Kita tes tadi dengan nilai 26, berapa tadi, Mbak ya. Jadi masih bisa dipakai, tapi kurang bagus. Efeknya bagaimana? Efeknya mungkin dari apa ya, untuk si alat itu sendiri ya, untuk alat itu sendiri ya yang diaplikasikan pakai kapasitor ya, ataupun dari mungkin segi pasokan listrik yang mungkin bisa itu mungkin pengaruhnya di situ saja ya. Tapi intinya kalau macam ini mau dipasangkan, dibilang rusak atau tidak, dibilang ada istilah toleransi, Mbak ya, batas toleransi, artinya masih bisa, kira-kira kan begitu. Karena kulkas 1 PK, contoh kompresor AC 1 PK itu dia bisa bisa menggunakan kapasitor toleransi 25 sampai 30 mikro. Kayaknya untuk tips kali ini begini saja, Mbak ya. Ini tidak saya tes karena ini juga saya rasa masih bagus. Ini saya pakai untuk ngecas aki, Mbak ya. Kebetulan kadang-kadang cari aki di besi tua, jadi kadang-kadang kita cek pakai ini untuk ngecasnya. Kayaknya itu saja, Mbak ya, untuk tips seputar tes kapasitor. Oh iya, ada kapasitor yang kakinya 3, Mbak. Ada kapasitor yang kakinya 3 itu yaitu mempunyai 2 fungsi ya, Contoh untuk menghandle 2 perangkat. Contoh mungkin semacam di AC rumahan itu ada yang menggunakan mungkin 3 mata, Mbak ya. Itu yaitu mempunyai fungsi mempunyai 2 fungsi. Contoh untuk maaf tangan kiri, Mbak, untuk satu untuk kompresornya, dan yang satu untuk fannya atau kipasnya. Jadi satu kapasitor menggunakan satu perangkat menggunakan 2 kapasitor. Satu kapasitor dipakai untuk 2 perangkat. Kira-kira begitu, Mbak ya, untuk kapasitor yang Dan buat teman-teman wajib ditahu beberapa kasus kalau kapasitor ini kan ada atomnya nih, Mbak, semacam apa ya, pelapis ini. Seiring berjalannya waktu, umur, ini bisa pecah, Mbak ya. Dan kadang-kadang untuk memasang soket itu jangan terlalu dalam, Mbak. Jangan terlalu dalam, apalagi sampai menyentuh ke bagian yang lempengan di bawah ini. Karena efeknya nanti bahaya, Mbak ya. Bisa terjadi short, korslet, atau mungkin nyetrum. Kira-kira begitu. Ada beberapa kapasitor yang mungkin kita memasang soketnya didorong terlalu masuk sampai soket itu dia menyentuh di bawah sini. Jadi itu sangat bahaya. Jadi saya sarankan kalau jika menggunakan soket, jangan terlalu dalam.
jadi kita harus agak sedikit ke atas sedikit supaya tidak terjadi short ataupun mungkin nanti menjadi sengatan. Menjadi kita bisa kesetrum Mbak ya, karena teraliri arus di sini. Ya kayaknya itu saja Mbak ya. Untuk yang mata 3 tadi mungkin sudah paham ya. Untuk yang mata 3 itu satu kapasitor 2 fungsi ya. Kira-kira itu untuk seputar kapasitor kali ini. Ini berhubung ada dapat kapasitor, saya coba tuh masih bagus, jadi saya coba langsung ambil HP, saya bikin video. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Kayaknya itu saja Mbak ya untuk pengukuran cara cek kapasitor, baik yang rusak, lemah ataupun masih bagus. Seperti yang saya bilang tadi, jika dia tidak bergerak itu rusak, tapi pastikan dulu ini dibersihkan ya supaya hasilnya maksimal. Jika tidak bergerak rusak. Jika dia bergerak naik terus turun berhenti di suatu titik, itu menunjukkan juga kapasitor bermasalah. Yang bagus yaitu bergerak ke atas terus dia turun ke 0, itu kapasitor yang saya tidak bisa bilang bagus tapi masih bisa dipergunakan. Dan untuk mengukurnya bisa keakuratannya untuk menggunakan analog akumeter yang analog, mungkin untuk yang begini mungkin kurang akurat Mbak ya. Ini saya punya yang biasa, jadi bisa menggunakan yang kapasitas atau produk yang lebih bagus lagi untuk si akumeter analog. Baik yang digital, ini juga saya menggunakan yang biasa, mungkin belum terlalu akurat tapi setidaknya saya bisa mengerti ya, mengetahui nilainya kalau menggunakan ini. Ya kayaknya itu saja Mbak ya untuk tips kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat sobat kreativiker semuanya. Dan buat teman-teman semua jangan lupa bahagia, berbanyak dalam bersyukur ya. Akhir kata, akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreativiker. Lumayan nih, lumayan duit sih. Iya. Koleksi. Sudah mam duit sih tadi? Sudah. Kan